Mikan di mana? Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru ngaji. Yang saya hormati tidak lupa pula Bapak Ketua DKM Al-Qohar. Yang tidak lupa pula saya hormati, saya banggakan Bapak Kubu Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten, Provinsi, Negara Indonesia. Ki wong Indonesia kabeh kan kumpul ning kene lho. Ana wong Afrika siji. Alhamdulillah. Yang saya hormati tidak lupa pula hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Saya bersyukur bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan malam hari ini, walaupun jagate wis bengi, dideleng-deleng ibu-ibu anak kang sikile wis selonjor anak kang kotak seneke wis ngablag ya anak. Wurubli nang apa bisa ngablok kaya mengkon lupa Ustad, wis entong kabeh jeroe. Syukur alhamdulillah kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah hingga saat ini. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berkumpul di tempat ini pada malam hari ini sebagai wujud bahwasanya kita bungah, kita seneng mareng maulid Nabi Muhammad. Ustad, sebenarnya isun lu biasa ya lamun bengi kaya mengkene apa maning malam minggu enaknya kan nonton sinetron. Tapi karena malam hari ini di halaman musolah Al-Qohar ada pengajian maulid Nabi, maka saya tinggalkan sinetronnya, saya tinggalkan TV-nya, bahkan saya tinggalkan warung, bagian anak kang tuku, anak kang penglaris apa segala macam saya tinggalkan demi untuk menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuja dan memuji syukur kepada Allah, berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya.
yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang saya cintai, saya banggakan, seluruh ikatan remaja masjid, termasuk juga tim hadroh luar biasa, yang walaupun tadi dari setelah isya nabui genjring beli mandeg-mandeg, alhamdulillah masih pada semangat, alhamdulillah masih pada membara. Tenang beca, mangan-mangan yang kau lamun bubar pengajian. Insya kue ga lamun ana luwian, lamun langka luwian ya punten bae. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Imran ayat ke-106 dan 107, Allah menggambarkan bagaimana kondisi manusia kelak di padang mahsyar. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan oleh Allah. Ada orang-orang yang wajahnya putih berseri, ada orang-orang yang wajahnya hitam kelam. Anak wong kang raye putih, anak kang raye ireng geteng. Ireng sih mu temen, geteng iki. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya putih, ada orang-orang yang wajahnya hitam. Siapa orang-orang yang wajahnya hitam itu? Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam kelam, ireng, geteng, butak, masya Allah. Akafartum ba'da imanikum, kata Allah. Mengapa engkau kufur setelah beriman? Dulu engkau senang ke masjid, dulu engkau senang baca Quran, tapi kenapa akhirnya engkau sampai tua, sampai mati kemudian jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran? Ini na'udzubillah min dzalik. Hadirin, orang-orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah raye butak, ireng, getang, irenge si butemen, getenge iki. Mereka adalah orang-orang yang sampai akhir hayatnya jauh dari agama, jauh dari namanya masjid, jauh dari namanya sholat, jauh dari namanya Al-Qur'an. Insya Allah kalau di sini semua orang-orang yang dekat dengan Al-Quran semua, amin. Insya Allah yang di sini orang-orang yang jamaahnya semangat semua, amin. Insya Allah yang kumpul di sini termasuk orang-orang yang taat semua, Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang wajahnya hitam kelam, mereka orang-orang yang ahli maksiat. Apa kata Allah? Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab, rasakanlah siksa disebabkan apa yang kau ingkari ketika engkau hidup di dunia. Mohon maaf, walaupun ketika hidup di dunia wajahnya putih bersih, sering pakai skincare sampai raye glowing, tapi apabila tidak digunakan wajahnya untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan wajahnya untuk bersujud kepada Allah, tidak pernah wajahnya disiram, dibasuh dengan air wudhu, seglowing apapun ia punya wajah, ketika di padang mahsyar dia akan mempunyai wajah ireng geteng. Irengnya si temen geteng iki yang udzubillah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Di ayat 107 surah Al-Imran-nya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mempunyai wajah putih bersih, maka ia adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal.
Jadi kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini nanti di padang mahsyar maunya wajahnya putih berseri apa ireng guteng? Pengennya putih tak ireng? Ya putih. Walaupun ketika di dunia wajahnya enggak terlalu putih, wajahnya enggak glowing, tapi insya Allah apabila kita punya wajah sering digunakan untuk membaca Al-Quran, dibasuh dengan air wudhu, nanti di padang mahsyar pakuwu tetangga batur kabe pada pangling kayak wong sapa kayak uraya kayak glowing temen bidasmi jadi berteman bidasmi. Perasaan bengen lagi urip ning dunia ku raya beli putih je pasti padang mahsyar raya putih. Ternyata ketika di dunia sering digunakan wajahnya untuk taqarrub, tawajjuh kepada Allah Subhanahu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kita harus istiqamah. Ibu-ibu semangat ngajinya bukan hanya ketika maulid Nabi ini, termasuk bapak-bapak juga semangat ngajinya bukan hanya ketika bulan Rabiul Awal ini, termasuk nanti selesai bulan Rabiul Awal kita pun harus senantiasa meramaikan masjid-masjid, meramaikan musola-musola. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan bahwa peringatan maulid Nabi yang diselenggarakan di halaman musola Al-Qohar ini telah sukses terlaksana. Yang namanya pengajian maulid sukses hadirin bukan karena banyaknya orang yang datang, bukan. Yang disebut pengajian maulid sukses bukan karena banyaknya orang yang nyumbang, bukan. Tapi pengajian maulid sukses disebutkan ketika selesai pengajian maulid banyak masyarakat yang semakin semangat untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pengajian maulid yang biasanya orang sholat jamaah di musola di masjid cuma sebaris, selesai maulid alhamdulillah bisa 2 baris 3 baris bahkan sampai ke belakang. Alhamdulillah Ustaz, kalau di masjid saya kalau misalnya sholat itu sampai jaba-jaba Pak Ustaz, apa ya jamaah itu sendale duduk sendale jamaah. Bagaimana caranya supaya musolah kita ramai, tajuk kita ramai, masjid kita ramai? Itu berarti peringatan maulid Nabi kita termasuk peringatan maulid Nabi yang sukses terlaksana insya. Jadi ibu-ibu datang ke pengajian ini murnikan niat. Pastikan bahwa kita hadir di sini niatnya pengen li'ila'i kalimatillah, insya Allah dapat pahala. Kalau niatnya lurus, insya Allah Pak Ustadz isun si mangkating pengajian karena pengen ngurip-ngurip agamanya Gusti Allah, pahala insya Allah akan kita dapatkan. Ustadz, emang ada orang datang ke pengajian niatannya bukan karena Allah? Oh ada. Ibu rajin pisan sih bu mangkating pengajian lu. Apa sih bu supaya oleh ilmu tak dodo terus nang apa bisa semangat pisan lu manganing pengajian lumayan oleh ake buras karo rengginang. Ada di sini yang kayak gitu, ada di sini yang kayak gitu. Ndi wong ben weruh mangkating pengajian karena lumayan ya oleh ake buras karo renggi. Ana ning kene sing kaya mengkonon. Ndi wong ben weruh pantesan jaburan gampang gemete rupanya wong kien kabeh bang. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ikhlas lillahi ta'ala untuk mensyiarkan agama Allah, untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tapi maulid Nabi kan bid'ah Ustaz. Enggak pernah diajarkan oleh Rasul, enggak pernah diajarkan oleh para ulama salaf. Cari sapoi relu. Kanjeng Nabi Muhammad juga ketika peringatan hari lahirnya itu senantiasa dirayakan. Bahkan Nabiullah Muhammad memperingati hari lahirnya bukan setiap tahun. Kalau kita setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal, tapi Nabiullah Muhammad setiap minggu, setiap pekan memperingati hari kelahirannya. Dengan cara apa?
dengan cara melakukan puasa sunnah di hari Senin. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, puasa dina Senin sering pisan dalam rangka apa sih Rasul? Karena hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, emang Nabi Muhammad pernah memperingati hari kelahirannya setiap tahun? Ang dudu cuma setiap tahun, saben minggu. Cuma beda caranya. Kalau Nabi Muhammad dengan berpuasa, dengan semakin takarrub kepada Allah, kita bukan hanya setiap Senin insya Allah dengan melakukan puasa sunnah di dalamnya. Setiap tahun pun di bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah mullah ala Rasulillah. Salatullah ala Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil bad ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Bi ahlil bad. Semuanya yang di belakang, Bapak Ibu semua ikutan. Salatu ala Rasulillah. Salat ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita di bulan Rabiul Awalnya sudah memasuki tanggal ke-24 bulan Rabiul Awal. Berarti kita sudah lebih 10 hari dari kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi itu tepatnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Nabi lahir bukan tanggal 12 tapi tanggal 9. Ini perbedaan tanggalnya saja, tapi semua ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Tahunnya lu tahun piro wa Ustaz? Lagian kang beli dijelaskan dengan para ulama tahun berapanya. Hanya dijelaskan dengan amul fil atau tahun gajah. Jare wong tengah tani dulu tahun gajah tapi tahun gajah. Napa tidak disebutkan tahun berapanya? Karena memang kebiasaan orang-orang Arab, hadirin rahimakumullah,
mereka tidak pernah menghitung tahun. Yang mereka hitung hanya tanggalnya saja. Sementara tahun tidak pernah ditetapkan. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun baru dihitung ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan titik awalnya dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah sampai sekarang ini sudah 1446 tahun lamanya. 1446 kupira Pak Ustaz 1446 tinggalin temen wong gesik beli ngerti bahasa Indonesia. Itulah tahun Hijriyah. Sementara tahun lahirnya Nabi tidak disebutkan, hanya disebutkan dengan Amul Fil, tahun gajah. Bagaimana dengan penanggalan Masehinya Ustaz? Ternyata lahirnya Nabi hadirin itu bertepatan Masehinya tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang lahirnya tanggal 22 April tahun itu berarti ulang tahunnya sama dengan ulang tahunnya Nabi Muhammad. Cuma Nabiullah Muhammad terkait dengan penanggalan Islamnya tidak ditetapkan tanggal berapa, tahun berapanya, tidak, hanya disebutkan dengan Amul Fil. Kenapa? Karena pada tahun kelahiran Nabi itu berdekatan pula dengan peristiwa besar di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah dengan tahun gajah. Tapi terlepas dari itu semua, saya berhusnudzon Bapak Ibu sekalian yang kumpul di tempat ini, termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi. Betul atau tidak? Bapak Ibu sayang atau tidak sama Nabi? Cinta atau tidak sama Nabi? Beneran apa kagak cintanya? Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Keder. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ini hadis disampaikan oleh Ibnu Mughaffal. Ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, aku benar-benar cinta kepadamu." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Undur madza takul?" Kalau kata orang Cirebon apa dikit, ente ngomong apa, mau ulangi mana? "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, aku benar-benar cinta kepadamu ya Rasulullah. Thalatha marrat, 3 kali orang itu mengucapkan wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku benar-benar cinta kepadamu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul pun menyampaikan kepada orang itu, kalau begitu kamu harus buktikan cintamu kepadaku. Apa buktinya engkau cinta kepada Rasulullah? Maka engkau harus mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kita lakukan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Karena apa? Ketika seseorang mengaku cinta kepada Rasul akan tetapi tidak mau melakukan apa-apa yang diajarkan oleh Rasul, maka itu termasuk cintanya cinta palsu. Sama seperti halnya ibu-ibu pernah digombalin sama laki-laki, ya yang bebe. Sesungguhnya tidak ada seorang pun perempuan yang dicintai di dunia ini kecuali engkau ya yang bebe. Makanya gunung aku daki, lautan pun aku seberangi demi mempertahankan cintamu seorang pret. Kalau cintanya palsu, maka berarti dia sudah berdusta kepada perempuan yang dicintainya. Begitupun Rasul. Banyak sekarang ini orang ngaku cinta kepada Rasul tapi enggak mau ngikut ajaran Rasul. Kongkon sholat ora gelem, kongkon ngaji ora
gelam giliran jalan-jalan oke gas. Ana ning kene sing kaya mengkonon. Ndi wong e pen weruh nyato bliru jari sung ngapo. Disuruh salat akeh alasan. Wong Dermayu, wong Kabupaten Cirebon, golongan wong tani. Alasan kongkon salat angel. Repote dadi wong tani. Sembayange sering kari. Apa maning ning waktu tandur sembayange diundur. Ana ning kene sing kaya mangkono. Ndi wong enten weruh nyato bliru jari sung ngapo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau wong tani ning kene akeh pegaweane Bapak Ibu masyarakat dagang bonggan pe wong dagang iki. Repote dadi wong dagang sembayange arang-arang. Apa maning ning waktu laris durung sembayang ngakune. Ana ning kene sekaya mengkonon. Ndi wong e pen weruh durung sembayang ngakune wis. Akeh ning kene nyato bliru jari sung ngapo. Salatullah salamullah ala. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah. Wong tani wis, wong dagang wis, siji maning bongkan bae tukang ojek indah bae. Ana dengan tukang ojek, tukang Grab ana. Ndi wong e ben weruh repote dadi tukang ojek sembayange gejlek. Apa maning sing bonceng wong ayu anak adan malah gemuyu. Salatullah salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil bi ahlil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingeling temen tukang ojek sembayangnya sering gejelek-gejelek. Apa maning sing bonceng wong ayu anak adan malah anak ini kan sing ayu mangkonon. Ndi wong enten weruh anak adan malah gemuyu karena kang boncenge wong nyato bliru jari sung ngerapo. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus serius mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Dan diantara ajaran Nabi itu adalah sholat 5 waktu. Kalau kita sudah serius sholat 5 waktunya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang diterima cintanya oleh Nabi. Ustaz, emang ada orang-orang yang tidak diterima cintanya oleh Nabi? Ada.
Siapa gerangan orang-orang yang tidak diterima cintanya oleh Nabi? Yakni mereka yang mengaku cinta kepada Nabi akan tetapi tidak mau serius mengikuti ajaran-ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf, termasuk juga anak-anak di sini yang pada hadroan, walaupun semangat hadroan, tangan taman sampai pada keplek udzubillah, sholawatannya semangat sampai tengah malam latihan. Kalau sholat 5 waktu masih belum serius dilakukan, maka cinta kepada nabinya adalah cinta palsu dan tidak akan diterima cintanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi akan tetapi Nabi enggak cinta kepada kita. Termasuk juga jangan sampai kita mengaku hamba Allah tapi ternyata Allah tidak pernah menganggap kita sebagai hambanya. Termasuk ketika bapak-bapak ketika mengaku cinta kepada seorang perempuan tetapi perempuan itu tidak cinta kepadanya, kira-kira sakit atau tidak bapak-bapak? Sakit atau tidak? Sakitnya tuh di mana? Nyato beli lu ya rusun gapo. Seseorang cinta kepada perempuan atau perempuan cinta kepada seorang laki-laki tapi ternyata laki-laki itu tidak cinta kepadanya, maka pasti ia akan mendapatkan nyerek hati yang luar biasa. Begitupun kita, jangan sampai kita kepada Nabi jare wong dermayu si demen dewek baik. Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Ya Rasulullah, aku benar-benar sayang kepadamu. Rasulullah tidak butuh kata-kata. Rasulullah butuh bukti yang nyata. Jadi kalau bapak ibu sekalian semua mengaku cinta kepada Nabi, jangan sampai berani meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi kata Nabi, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Ketika sholatnya benar maka insya Allah semua amalnya pun benar. Tapi ketika sholatnya belang bentong beli karu-karuan, maka jangan harap semua amalnya akan mendapatkan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bedikit kang bener, lamun sholatnya bener insya Allah semua amalnya akan mendapatkan nilai terbaik dari Allah. Ustadz isune lu repot Ustadz, tidak ada alasan. Emang wong kang sholat pada rajin jamaah ning masjid musola pengangguran tak apa. Sama orang-orang yang selama ini rajin ke masjid, ke musola berjamaah, mereka juga orang-orang sibuk, mereka juga para pekerja, mereka juga para pedagang. Tapi pas waktu sholat ya sholat yo orang gelem sholat alasannya sibuk repot buat emangnya wong kang pada sholat pengangguran tuh apa kone ucok anak coy. Sama mereka juga orang sibuk tapi pas waktunya sholat ya sholat. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, beda lagi kita nggak mengaku cinta kepada Nabi, sok temen lamun beli demenin kanjeng Nabi sih. Ini masalahnya kita ngaku cinta kepada Nabi tapi kok masih males sholat 5 waktu. Tapi insya Allah masyarakat Gesik Tengah Tani insya Allah termasuk orang-orang yang semangat ibadahnya. Allahumma amin ya robbal. Semua insya Allah mendapat syafaatul uzma dari Nabi kelak di padang mahsyar. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi jangankan suruh sholat 5 waktu hadirin, bahkan para sahabat dulu disuruh jihad fi sabilillah pun mereka berani. Hanya orang-orang munafik saja mereka yang tidak mau mengikuti seruan jihad dari Nabi. Tapi orang-orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar cinta kepada Nabi, jangankan suruh sholat 5 waktu, suruh jihad, kita perang dengan orang-orang kafir, mereka mau untuk melakukannya. Sekarang nggak ada perang. Yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul kepada kita, sholat kang bener. Kalau waktu sholat ya sholat. Angel udzubillah. Padahal syair sering dinyanyikan singawi zaman bengen kula SD sampai sekian.
dikentongi diadani ora teka iku wong bakal dikentongi diadani ora teka iku wong bakal cilaka sugi sawah sugi mobil besok mati tunggangane katil harta benda sing ngintil amal secuil daun nabi sekabe umat Islam aja ninggal sholat siksane berat besok ning alam akhirat sugi sawah besok mati tunggangane katil harta benda orang intil sing intil amal secuil dawuh nabi sekabe umat Islam aja tinggal sholat siksane berat besok ning alam akhirat sugi sawah harta benda orang intil sing intil amal secuil sugi sawah sugih mobil bae pas mati tunggangane apa maning wong ora gablek wong sugi melawat dunia pas mati tunggangane katil apa maning wong melarat udan barat campur angin wong melarat mati nendingin ya Allah wong sugi wae mati tunggangane katil apa maning wong melarat dudu tunggangane katil maning jare wong Pamitran Cirebon nunggangane dudu tunggangan katil Pak Ustad lamun wong melarat sih nunggang apa digeret ya Allah ini kadangkala mohon maaf sudahlah miskin di dunia males sholat pula. Kalau kata orang wetan bilang dunia enggak kecekel, akhirat ora kecekel. Dunia ora kecekel, akhirat ora kecekel. Dunia enggak dapat, akhirat pun enggak dapat. Sudah di dunia miskin ditambah lagi tidak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dunia sengsara, akhirat apalagi lebih sengsara. Maka peringatan Maulid Nabi ini saya ingin fokus terkait dengan masalah sholat ini. Kenapa? Karena ini diselenggarakan di musola, musola tempat sholat. Bagaimana caranya pengajian Maulid Nabi ini sukses? Di antaranya adalah ketika selesai pengajian Maulid, musola semakin ramai, masjid-masjid semakin ramai, ditunjukkan bahwa masyarakat Gresik semua mempunyai semangat untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mau masuk surga atau tidak sih? Bu, pengen masuk surga buatan? Pengen manjing surga beli? Pengen. Apa maning surga itu Pak Ustadz, Masya Allah indah luar biasa, harum semerbak, semewanginya pun sudah tercium dari jarak ribuan kilometer. Makanya saya kalau misalnya ceramah di wilayah Indramayu sering bagaimana menggambarkan keindahan surga, bagaimana harum mewanginya surga. Bagaimana Ustadz syairnya? Sriwing sriwing pinggir surga mambu wangi, sriwing sriwing pinggir kali mambu terasi, kali gebang dari kali eretan. Surga semerbak mewangi.
tercium bau wanginya dari radius ribuan kilometer sebelum kita sampai ke sana. Maka sungguh rugi apabila ternyata ada orang-orang yang boro-boro masuk surga, mambu wangine surga dia beli kambung. Naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika di dunia dia termasuk orang yang malas untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh bagaimana sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu merupakan salah seorang sahabat Nabi. Ia mantan budak yang kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Ia masuk Islam. Selesai masuk Islam, kemudian Bilal bin Rabah semangat sekali untuk sholat. Bahkan termasuk sholat-sholat sunnah pun ia lakukan. Hingga ketika Nabiullah Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, oleh malaikat Jibril, Nabiullah Muhammad dibawa jalan-jalan ke surga. Hadirin, ketika di surga ternyata Nabiullah Muhammad ngedenger suara sendal, pletak pletok, pletak pletok, pletak pletok. Rupane sendale sendal bakyak. Lamun wong bengen pasti ngerti sendal bakyak, sendal kang digawene sing kayu. Jare Nabi Muhammad, Bril, kok dikit gah? Kai pletak pletok, pletak pletok kayak anak suara sendal, Bril. Oh iya betul kata malaikat Jibril, itu suara sendal. Nabi Muhammad bingung, emang sendalnya siapa itu wahai Jibril? Itu sandalnya sahabat Bilal bin Rabah. Kaget Nabiullah Muhammad. Uangnya masih urip ning dunia, sendalnya wis ana ning jero surga. Jadi bapak-bapak lamun sholat Jumatan tiba-tiba sendalnya hilang, kayak sih bisa pada ning jero surga kabeh sendalnya. Nabiullah Muhammad penasaran, amalan apa sesungguhnya yang sering dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, sampai-sampai begitu luar biasa. Orangnya masih di dunia, sandalnya sudah ada di dalam surga. Singkat cerita, selesai Isra Mi'raj, Nabiullah Muhammad ketemu dengan Bilal bin Rabah. Nabiullah Muhammad tanya kepada Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya amalan apa yang sering engkau lakukan sehingga engkau begitu luar biasa? Entene masih urip ning dunia, sendalnya wis ana ning jero surga. Kata Bilal, amalan apa ya? Ayah kaya biasa bah, ayah kaya kang sejen. Jare Bilal bin Rabah, enggak kata Rasul, pasti ada yang lain yang sering engkau amalkan, sering engkau mudawamahkan. Kemudian Bilal bin Rabah pun menyampaikan, oh gini ya Rasulullah, aku ini yang membedakan dengan sahabat-sahabat yang lain adalah ketika aku selesai wudhu, aku melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah syukrul wudhu, sholat sunnah selesai wudhu. Maka inilah yang kemudian menjadi perkara sunnah yang banyak juga diamalkan oleh umat Islam sekarang ini. Bilal bin Rabah ternyata bukan hanya sholat 5 waktu yang semangat, bukan hanya sholat-sholat sunnah rawatib, akan tetapi ternyata sholat-sholat sunnah lainnya pun sering dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sekarang jangankan sholat sunnah, sholat wajib gak pada angel. Wong kana-kana, wong kene sih insyaallah ake pada gue. Subhanallah. Jangankan sholat wajib oleh Bilal bin Rabah, sholat sunnah pun Bilal bin Rabah semangat sekali untuk melakukannya. Kalau alasan nggak punya, kalau alasan miskin, kalau alasan melarat, Bilal bin Rabah pun termasuk salah seorang sahabat Nabi yang miskin. Akan tetapi kemiskinannya tidak menjadikan Bilal bin Rabah untuk beralasan, ya Rasulullah isuneku lagi makayo lu duit repot langku waktu sholat lu. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadangkala ya Allah, muadzine wis tua, kang komate wis tua, kang nabu beduge wis tua, kang nabu kentongane gen wis tua. Suwise adzan pujian nunggoni jamaah teka. Pujiane Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad. Pujian beli mandek-mandek. Kadang kala bari nengok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wuru beli jari dewa sih nengok lulu apa? Wuru beli nengok lulu apa? Ndeleng jamaah wis pada teka durung Allah. Pujian suwen-wen jamaah beli pada teka-teka ning kana-kanan ning kene si insyaallah. Apa pada bae? Subhanallah, melas Pak Bu, melas. Apalangkah uang tak apa aja, padahal masyarakat banyak. Ada yang santai di rumah sambil main HP, ada yang diem sambil nunggu warung, ada yang santai sambil nunggu dagangan. Alasannya repot, alasannya langka waktu. Ngakue pecinta Rasulullah. Na'udzubillah min. Ya. Kalau kita benar cinta kepada Rasulullah, waktu sholat ya sholat. Jangan berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. Sebab awak, sebab sholat 5 waktu itulah yang oleh Rasulullah sampaikan, al-farqu bainana wa bainahum ay al-kafirun al-musyrikun as-sholah. Yang membedakan antara kami orang-orang Islam, kata Rasul, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik adalah sholat. Artinya apabila ada orang yang mengaku muslim akan tetapi berani-beraninya meninggalkan sholat 5 waktu, maka dipertanyakan keislamannya, maka dipertanyakan dia benar-benar cinta atau tidak dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kelak di padang mahsyar Rasulullah pernah menyampaikan, orang-orang akan dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan siapa yang ia ikuti ketika hidup di dunia. Ada orang-orang yang berbaris di belakang barisan Rasul, maka mereka itulah ashabul yamin, atau yang dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut sebagai kelompok kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhim mandudin wa dhillim mamduda wa ma'im maskub. Mereka adalah kelompok kanan yang akan diarahkan oleh Allah menuju surganya. Di depan barisan siapa itu? Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kelompok kanan, ada yang disebut dengan kelompok kiri. Dalam bahasa surat Al-Waqiah disebut ashabus shimal. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika wa kanu yusirruna alal hinfil azim. Ada kelompok kiri, kelompok yang akan digiring oleh Allah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu ada lanjutannya, sayuja'u birijalin min ummati, akan datang beberapa orang dari umatku, kata Rasul, mereka lari ingin ikut berbaris di belakang barisanku, akan tetapi oleh malaikat-malaikat Allah mereka dicegah. Pengen pada mendi lecok, pengen melu baris mana Pak malaikat, kok dikit entene siapa, pengen melu baris ning gurih konjeng Nabi lu entene siapa, kok dikit jari malaikat. Dilihatnya oleh Rasulullah, ya Rabb hum ashabi, ya Allah mereka adalah umatku, ya Allah mereka adalah sahabat-sahabatku, biarkan mereka ikut berbaris di belakang barisanku. Apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka.
Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ucapkan setelah engkau meninggal dunia. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia, hai Muhammad. Mereka memang mengaku sebagai umatmu, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaranmu. Mereka mengaku sebagai umatmu, akan tetapi kongkon sholat pada angel, kongkon ibadah pada angel. Ternyata pada saat itu Rasulullah coba untuk memberikan syafaat kepadanya, coba untuk membelanya, akan tetapi pembelaan Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Nabi Muhammad bakal memberikan syafaat kepada semua umatnya. Memang yang namanya syafaat itu bahasa gampangnya itu pembelaan. Kayak pakuwu, lamun ana masyarakatnya kang duwe masalah perkara hukum, pasti pakuwu ngebela masyarakatnya. Betul pakuwu? Priwe-priwe gejekin masyarakatnya isun ya wong gesik ya. Ada masalah. Tapi ternyata ketika dihadapkan dengan perkara-perkara hukum di kepolisian, ternyata pasalnya berlapis, ternyata banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak tindak kriminal yang dilakukannya. Pada akhirnya pembelaan pakuwu diterima atau tidak, terserah polisi yang menanganinya. Begitupun Rasulullah hadirin. Rasulullah pasti ngebela umatnya, betul. Karena Rasulullah itu begitu cinta kepada umatnya. Bahkan ketika hendak meninggal dunia pun Rasulullah yang terucap dari lisannya, ummati, 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 umate isun, umate isun, umate isun. Bukti bahwa Nabiullah Muhammad begitu cinta kepada umatnya, sehingga ketika di yaumil qiyamah pun Rasulullah pasti membela semua umatnya. Permasalahannya ternyata tidak semua pembelaan Rasulullah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang al-blubudu wal beleru wan dablegu wal angelu, Masya Allah, dibela oleh Rasulullah. Ya Rabbhum ashabi, Tuhan, mereka adalah umatku. Ya Allah, mereka adalah umatku. Kata Allah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Artinya Rasulullah coba untuk membela, Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, akan tetapi ternyata syafaat Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang dibela oleh Rasul, akan tetapi pembelaannya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang memang mereka melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi ternyata mereka masuk surganya Allah. Ternyata mereka mendapat rahmatnya Allah, mendapat sayangnya Allah. Jadi kita ini kayaknya kalau masuk surga ngandelin amal, kaya-kaya beli cukup amalnya kita. Sebab apa? Sebab kadangkala kita melakukan perbuatan baik memang dapat pahala, tapi kadangkala beberapa jam kemudian kita bermaksiat, akhirnya kita pun dapat dosa. Terus baik, pahala, dosa, akhirnya antara pahala dan dosa gali lobang tutup lobang. Jadi kaya-kaya kita ini kalau misalnya masuk surga karena pahala yang kita punya kayaknya nggak cukup. Lalu atas dasar apa kita bisa masuk surganya Allah? Atas dasar rahmatnya Allah. Apa itu rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah itu sayangnya Allah. Lamun wong wis disayang ning Gusti Allah wis beres kabeh. Lamun wong wis dieman ning Gusti Allah insyaallah beres kabeh. Wong lamun disayang kayak ibu-ibu sayang ning anake, walaupun anaknya kadangkala rada nakal setitik, ibu-ibu pasti membela atau tidak? Membela atau tidak? Bagian mungkin gacoh jadian gua anaknya isun deh. Bagian rada badeg ya anaknya isun, melas gacoh. Ah, ini berarti sayang. Begitupun Allah
kelak Allah akan mengaruniakan rahmatnya, sayangnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang dia semangat ibadah tapi kadangkala melakukan dosa. Ya gimana lagi, namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nggak ada manusia bersih kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga sehingga di alam akhirat itu ada malaikat-malaikat yang gemes. Ya Allah, isun ki gemes ki wari wong gesik ki. Napa sih gemes ki wong gesik? Bengen kongkon ngaji angel, kongkon ngaji mangane akeh, ngantuk ya kesuwen. Ya Allah. Pentak cekek ki we siji-siji jare malaikat. Jare Gusti Allah aja melas. Bagian wong kuwan mengkonon lamun ngaji ngantuk, lamonan jamaah pengene buru-buru melas. Bagian mengkonon gak masih gelem sholat, masih gelem ngaji. Jadi priwe ya Allah, diedek-edek betah aja melas. Jare Gusti Allah. Lamun wis dimelas ning Gusti Allah, insyaallah ahlul jannah. Begitupun kita, kalau sudah disayang oleh Allah, dieman, dimelas, diberikan rahmat oleh Allah, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tan bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli kamilatan, semuanya ikutan, taman ala sayyidina Muhammad nilladhi tan'alu bil uqadu wa tan bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawat wa yustasqal biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin sin wa nafasin bi'adadi kulli lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah di sini ibu-ibu, bapak-bapak semua termasuk orang-orang yang semangat ibadahnya, amin. Semangat ngajinya, amin. Semangat taklimnya, amin. Jadi kalau misalnya besok ada pengajian di masjid, gruduk, golongan wong di Jakarta, golongan wong desik tengah tani, alhamdulillah. Anak solawatan, istighosah, kubro, gruduk, golongan wong di kana, wong tengah tani, wong desik, alhamdulillah. Insya Allah wong kene sih anak pengajian, gruduk, anak istighosah, gruduk, anak solawatan, geruduk, anak organ tunggal nyato lilu. Jadi uangnya si kian-kian niki Pak Bu. Pengajian uangnya kian, solawatan uangnya kian, organ tunggal uangnya kian nyato lilu. Ya wis seraka maning.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istiqomah. Termasuk juga anak-anak Bapak Ibu sekalian, masukkan mereka ke madrasah, masukkan mereka ke TPQ, ajarkan mereka Al-Quran. Ustad, isune wong tuane lo ora bisa maco Pak Ustad, anak Yesus aja sampai ora bisa maco Al-Quran. Ya ku ngerti. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, jangan sampai anak keturunan kita tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Walaupun wong tuwe golongan Gatot Kaco Pak Ustad. Apa Gatot Kaco lu? Mate melotot tapi ora bisa. Anak ini kena segaya ngono. Endi wong ape loro? Mate melotot, be ora dibaca-baca Qur'ane. Sama temennya dibilang, "Bu, kue Qur'annya kecilikan tak apa, beli dibaca-baca lu. Ganti Qur'an kang gede, ganti nyureng, be beli dibaca-baca." Cari bature, "Bu, beli dibaca-baca, beli jelas tak tulisannya." Ki dipai kacamata, nyureng, be tetep beli dibaca-baca. Takon bature, "Napo Bu? Tulisannya kecilikan dah, duduk. Tulisannya ora jelas tak, ora kacamata yang rusak tak, beli. Napo beli dibaca-baca lu? Isune lu Gatot Kaco. Apa Gatot Kaco lu? Mate melotot tapi ora bisa nyato beli lu." Walaupun kita tidak pandai membaca Al-Quran, tapi kita harus mempunyai semangat agar kemudian anak keturunan kita mereka menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab kata Nabi, Allah di dunia ini punya keluarga. Hadirin, bu, dilangkah suara ya, bu, jaburannya pada toka beda ini. Kata Rasul, Allah itu punya keluarga di dunia ini. Siapa keluarganya Allah? Ahlullah, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Kita dianggap keluarga ning bupati wae senengnya luar biasa. Bahkan bukan hanya dianggap keluarga, dianggap batur ning pejabat wae ning bupati wae ning artis apa maning senengnya luar biasa. Weruh beli bupati Cirebon, weruh kaya isun duwe batur, bature isun duwe batur maning. Bature isun duwe batur maning. Nah, bature isun lu bupati. Padahal ado nemen. Kita bukan hanya temannya bupati, kawannya pejabat. Kita disebut sebagai keluarganya Allah. Bahkan yang menyebut langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa apabila kita ingin dianggap sebagai keluarga oleh Allah? Maka rajin-rajinlah kita membaca Al-Qur'an. Cintalah kita kepada Al-Qur'an. Masukkan anak-anak kita ke TPQ, ke madrasah Al-Quran. Setelah memasukkan anak-anak kita ke TPQ, ke madrasah Al-Quran, jangan lupakan juga kita pun harus memberikan perhatian kepada ustadz-ustadzah yang mengajarkan mereka Al-Quran. Kadang-kala wong anak-anak, wong kota-kota, lamunan anak yang ngaji biasa wae ning guruwe ora peduli. Sementara anak yang pada les matematika, les taekwondo, les bahasa Inggris, masya Allah, bayarnya sampai 200.000, 300.000 pada wani. Tapi giliran kongkong ngaji bayar syahriah bulanan pada angel. Anak ini kan segala mengonon. Di wong pen baru. Langkah duitnya Pak Ustad, bohong langkah duitnya, HP bagus-bagus langkah duitnya. Langkah duitnya Ustad, bohong, tuku kuota saben minggu pada kuat, kongkong bayar syahriah pada angel. Janganlah seperti itu. Ini kalau misalnya les anaknya bahasa Inggris, matematika, taekwondo, masya Allah. Selesai les bahasa Inggris itu sebagai bukti terima kasih kepada guru bahasa Inggrisnya. Guru bahasa Inggrisnya dikasih sepatu pantopel, dikasih batik, dikasih kemeja. Mister, sebagai bentuk terima kasih saya karena Mister sudah mengajarkan bahasa Inggris kepada anak saya, maka saya berikan hadiah ini untuk Mister. Waduh. Giliran guru ngaji, hadirin,
anake sing awit alif batasa jim diajar ngaji ning ustad ustazah sampai tartil pinter baca Al-Quran. Guru ngaji boro-boro dipayi sepatu pantopel, dipayi batik, dipayi apa Pak Ustad? Rengginang. Anak ini kan sih kayak mkonon. Ustad isun si dudu rengginang apa semprong ya pada baik. Subhanallah. Perhatikan guru-guru ngaji, nasib mereka pun kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan Rasulullah menyampaikan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak engkau ambil upahnya adalah ketika engkau mengajarkan kitabullah, ketika engkau mengajarkan Al-Quran. Jadi para ustad, ustazah, para guru ngaji, oleh lamonan anak bocah ngaji, wong tuai beli bayar ditagih gen oleh aja blenak. Bila perlu dikirim surat kayak ning Dermayu, anak ngirim surat, wong tua beli bayar bulanan. Sementara lagi zaman bengen beli nganggo listrik, beli nganggo lampu, nganggone damar. Iku minyaknya wis entong, wis kelap damare. Ih bocah akeh kang ngaji tapi kang bayaran ke langkoh. Akhirnya apa? Ngirim surat. Suratnya nganggo huruf hijaiyah bahasa Arab. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayaro. Nok dikirim nok mana nok? Ning wong tunai Iran nok. Ma, oleh surat sing sapa? Sing Pak Ustad. Endi surate? Pasti deleng bayaro. Ditagih ning kiai. Boro-boro bayar, Pak. Ngirim surat balesan. Ya Allah, wong tua blindlok tuh. Priwe ini? Boro-boro bayar malah bales gawe surat. Apa isi suratnya nganggo huruf hijaiyah maning? Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabaro. Guru ngaji kongkon sabar. Sing diblin blog doge wong tua kaya mangkene. Kongkon bayar, kongkon sabar biaya. Dudu apa-apa wis pirang-pirang bulan masih kongkon sabar wae. Akhirnya Pak Kiai nambah mengkal kiai wong tua kin blog doge. Ngirim surat maning, surat balasannya apa? Ba domah bu, ba fathah ba, ro fathah ro, bubaro. Bubar be aja anak ngaji maning, blog. Jangan sampai seperti itu. Kenok guru ngaji mendisi lah kakang ngajar, guru ngaji lagi ngojek, ngegrab, napo sih lah kakang pada bayaran. Saya serius, saya ada teman guru ngaji di wilayah Palimanan. Dia curhat, Pak Kiai, saya itu punya santri banyak, Pak Kiai. Setiap sore setelah asar termasuk juga malam setelah maghrib, banyak anak-anak ngaji datang ke rumah saya. Tapi sekarang ini saya sering tinggal Pak Kiai. Kenapa sering ditinggal? Sayanya ngegrab, sayanya ngojek. Kenapa bisa ngojek kayak ngono? Priwe maning isun ge duwe anak rabi butuh dinafkahi. Isun takon, emang lah kakang pada bayaran ka wong tuwe? Iya iku. Naudzubillah min. Semoga wong gesik lah kakang kaya mengkonon. Allahumma amin ya robbal. Cukup ning kana-kana bae. Guru ngaji sampai ngegrab, guru ngaji sampai ngojek, guru ngaji sampai narik beca, guru ngaji sampai kerja mendi-mendi. Anaknya pada lari-lari ke sana kemari, langkah guru ngaji lagi menggawe luru duit. Jangan sampai seperti itu. Makanya di sini para orang tua berikan perhatian kepada guru ngaji, perhatian kepada ustaz-ustazah. Mereka adalah hakikatnya tiang agama yang ada di desa ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau memuliakan ustadz, memuliakan kiai, maka muliakanlah mereka yang siang malam membersamai anak-anak Bapak Ibu sekalian.
Kalau saya kiai yang datang cuma ceramah sejam 2 jam selesai pulang, sementara mereka para ustadz, para kiai, mereka itulah yang dengan tulus, dengan telaten, dengan sabar terus membersamai Bapak Ibu sekalian, termasuk anak Bapak Ibu sekalian, agar mereka mengenal kitab sucinya, agar mereka mengenal Al-Quran, agar mereka mengenal Allah, agar mereka mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai pengajian ini, diantara tanda pengajian maulid ini sukses bukan hanya ramai masjidnya, akan tetapi juga insya Allah sukiki ustad, guru ngaji, ustadah dipai motor NMAX kabeh ning wali murid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Pak Ustad, bagi sukiki insya Allah anak kang ngirim apa Pak Ustad? Ya apa bu apa pokoknya dikirim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang jamnya sudah jam berapa ini? Jam 11. Kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Sampai jam subuh siap atau tidak? Enak bae siap biasa nih, pegel ngomong sampai subuh. Beli pegel dah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga pengajian Maulid Nabi ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak keberkahan dari Allah kepada kita semua, menjadi wasilah bagi turunnya banyak kebaikan dari Allah kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, masyarakatnya, termasuk juga para ustadz, para kiai, termasuk juga pak kubunya. Semoga semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan hingga akhir hayatnya. Semoga senantiasa taat hingga akhir hayatnya, hingga pada saat itu di akhir hayatnya dijadikan semua sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Punya anak belum sholat, ingatkan mereka, cung, sholat cung. Punya anak kerja sekarang ada di luar kota, ketika telepon, cung, ajak lalin sholat cung. Aja anak nelpon kerja di Jakarta, kirimnya kapan? Takutnya kirimnya kapan? Aja kirimnya kapan kang diutamakan? Sholat jangan tinggal, sujud jangan tinggal. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang ahli surga dunia wal akhirah, kita mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allah semuanya ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, ya Allahumma ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad.
Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk juga saya di sini lihat banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak gadis. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau nyari pasangan hidup, nyari menantu, cari menantu yang soleh, cari menantu yang taat, cari menantu yang ahli masjid. Gimana calon menantu yang ahli masjid? Inilah ada di belakang saya semuanya. Alhamdulillah. Jadi aja keder-keder wong gesik isun lagi luru mantung gua anake isun Pak Ustaz. Lanang ta wadon anake wadon. Ningguri isun nggih calon-calon mantu idaman. Allahumma amin ya rabbal amin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian datang orang laki-laki, dia mau melamar anak ibu, dia pegawai Pertamina, bawa mobilnya mobil yang mewah. Tit. Bu, mohon maaf, saya mau ngelamar anak ibu. Mohon maaf, anak saya sudah dilamar sama anak hadroh yang ada di Gresik. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu lamonan anak calon mantu loro. Siji calon mantu iku marbot masjid, kang keloro calon mantu itu pegawai Pertamina. Kira-kira kang dipilih kang di nyato beli lu dari Singapura. Mulane dari uang di rumah yuk, waduh ya Allah, nasibnya dari marbot, nasibnya dari uang pengurus masjid, nasibnya dari ustad, kadangkala luruh jodoh kangelan. Ana lirik ke ustad, oh ana kepriben dua laki ustad dilamar mas kawine kita kulamong laki ustad mangane berkah ya tuh berkat-berkat ke insya Allah berkah. Jadi sekali lagi saya tanya kepada ibu-ibu, kalau misalnya ada dua calon menantu, satu marbot masjid, satunya lagi pegawai Pertamina, sebulannya 30 juta, kira-kira yang dipilih yang mana? Angger wayangnya ngomong. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa anak-anak gadis Bapak Ibu sekalian, perhatikan mereka. Jangan biarkan mereka nganjal jalan bengi-bengi sekar pedewek, jangan. Karena mereka adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka ternyata bermaksiat kepada Allah, maka kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi ahli masjid sebagai orang tua, sementara anak-anak kita jauh dari masjid. Kita ahli Quran, anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Termasuk juga anak-anak di sini, jangan sampai ada yang pada pacaran. Ciri pengajian Maulid Nabi ini sukses, bubar pengajian yang selama ini masih punya pacar, langsung putuskan pacarnya. Punten bae ang jare Pak Kiai demenan lu haram. Jadi mulai hari ini kita putus karena Allah. Enda teman ngomong pada melek enak banget. Anda ngomong ditinggal turu. Jadi siap di sini anak-anak muda selesai ini putuskan pacarnya, siap atau tidak? Alhamdulillah. Jadilah jomblo karena Allah. Saya jomblo Ustaz. Kenapa jomblo? Karena kata Allah pacaran itu haram. Lebih baik menjadi jomblo fisabilillah. Karena jomblo itu ada yang fisabilillah, ada yang ghair fisabilillah, tidak karena Allah. Apa Ustaz contohnya orang jomblo bukan karena Allah? Ngapain lu beli duit demenan lu? Soalnya lah kakak gelem karo isun. Nah, berarti beli demenannya karena beli payo.
Yang lebih hebat itu dia nggak pacaran, beli demenan, padahal dia banyak yang suka, tapi ia menolaknya. Saya ingin menjadi jomblo karena Allah. Saya hanya mau menerima laki-laki ketika dia datang kepada kedua orang tua saya dan langsung meminang saya. Insya itulah. Ini kadang kala ada anak saya nembak, beli oli-oli demenan, nggak dapat pacar. Ente pengen demenan, gue pengen apa? Ya supaya kaya kang sejen aja kayak mengkonon. Tapi saya mau nembak, kira-kira yang mana? Ente kalau mau nembak atau pengen ditembak, datang ke Israel, insya Allah akan pada nembak. Bukan hanya ditembak, dibomi macam-macam. Jadilah jomblo fisabilillah. Insyaallah anak-anak muda yang ada di sini, anak-anak remaja di sini, semuanya dikaruniai jodoh yang baik, jodoh yang soleh-solehah. Itu golongan pasukan Rangda pada melon amin akan kencang. Insyaallah semuanya jadikan keluarganya oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal. Kira-kira lanjut atau tidak? Sampai jam 2 malam siap atau tidak? Enak gue siap, isunya pegal. Kita mari bersama-sama berdoa kepada Allah karena jamnya sudah jam 11 lebih 1 menit. Pai bonus semenit orang apa isun si wong dewek pun dah. Kalau Bapak Ibu sekalian mau silaturahmi ke saya, boleh Bapak Ibu sekalian berkunjung ke pondok pesantren Abdurrahman bin Auf atau pondok pesantren Aba yang ada di kawasan Kalikoa. Jadi kalau misalnya mau lewat ke Stadion Bima, biasanya sebelum Taman Bima, di situ ada masjid mewah, masjid besar, ada asrama-asrama tinggi di situ, ada tulisannya Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf, Pondok Pesantren Digital Trainer. Maka disitulah saya menjadi pimpinannya. Datang ke sana ziarah Ustaz isun lamun ziarah beli gawa apa-apa, beli papo dah, beli baba dolan mana. Setiap hari Sabtu juga ada pengajian tafsir Al-Quran, termasuk pengajian ini live streaming Cirebon Mengaji Channel. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngelihat siaran ulangnya, boleh nanti nyampe rumah dilihat handphonenya. Kalau nggak ngerti gimana Ustaz, takon ning putu nok aja main FF bae, coba main bocah wadon main FF dah. Lihat Cirebon Mengaji ada di YouTube-nya juga. Main ke sana ke Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf, termasuk bapak-bapak juga boleh main di sana. Ada kajian-kajian rutin di sana juga, biasa melayani jamaah yang mau umroh. Barangkali Bapak Ibu mau umroh bulan Desember atau bulan Januari atau bulan Maret, boleh nanti insya Allah bisa umroh dengan saya. Daftarin sapo Pak Ustadz, boleh hubungi Pak Ketua DKM Kang Rosidin, ada nomornya di sana. Insya Allah silaturahim kita akan terus berlanjut bahkan hingga surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya mari kita berdoa bersama, menengadahkan tangan, mengkhusyukkan hati, menjernihkan pikiran. Semoga semua salah dan dosa kita diampuni oleh Allah, semua amal baik kita diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan balasan terbaik darinya. Semoga hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada kesempatan malam hari ini kami kumpul bersama di halaman Musolah Al-Qahar ini ya Allah, dalam rangka memperingati maulid Nabi-Mu yang mulia,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami benar-benar cinta kepada-Mu ya Rabb. Kami cinta kepadanya ya Rabb. Kami benar-benar cinta kepadanya ya Rabb. Sehingga kami berusaha sekuat tenaga, insya Allah akan mengikuti semua ajaran-ajarannya. Kami akan melakukan semua perintahnya, dan kami akan tinggalkan semua apa yang sudah dilarangnya. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk yang lurus ya Allah, hingga bisa menghantarkan kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Siratal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda mutamam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda mutammam. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, enggak.